الفردوس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Baiklah, pagi ini saya ingin menjawab curhatan dari seseorang, kalau nggak salah dari Jawa Tengah. Dia menanyakan, Pak, saya punya abang tidak adil, tidak mau segera membagi harta warisan peninggalan ayah ibunya yang telah lama meninggal dunia. Oke, baiklah ya, saya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan zalim, bagikan harta waris itu kepada yang berhak menerimanya. Oke, kalau misalnya kita punya orang tua, ayah ibu telah meninggal dunia, harta warisannya ada, maka segera bagikan harta warisan itu sesuai ketentuan agama. Kalau misalnya mau menggunakan hukum positif itu dibagi rata ya. Anaknya kalau misalnya 4 tidak melihat laki-laki perempuan dibagi rata, ya silahkan saja, yang penting sepakat. Kalau tidak sepakat supaya tidak ada dosa, kembalikan kepada hukum agama. Nah, oleh karena itu harta warisan milik orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka jangan sampai terlalu banyak alasan dengan pertimbangan supaya ini harta peninggalan orang tua saya supaya tidak hilang, jadi tetap seperti ini saja, jangan diotak-atik, dibiarkan saja supaya ada kenangan. Kalau ada keluarga yang tidak sepakat, cara itu juga salah ya. Ada juga kesalahan orang tua ya, kadang membagi harta hanya diberikan kepada anak-anaknya yang baik, yang selama ini berbakti kepada orang tua. Lalu anak yang tak baik maka tidak dibagikan, juga salah. Ada kadang-kadang orang adik beradik itu ada yang lebih berkuasa, mungkin pejabat, memiliki kekuatan ya. Harta yang tidak ada dokumen maka tidak dibagi, itu bagian dari arogansi. Maka saya berharap kalau ada harta peninggalan orang tua ya, harta itu segera dibagikan, jangan nunggu ada masalah. Ini kadang-kadang kan membagi harta waris nunggu ada masalah, itu repot. Jadi sebaiknya harta warisan itu segera dibagikan ketika sedang tidak ada masalah. Nah, kalau misalnya ada alasan, ini kan ada supaya peninggalan orang tua tidak hilang, supaya ada kenangan, ada caranya ya. Kalau semua adik beradik sepakat, ya bisa saja harta waris yang ada misalnya berupa rumah dijadikan pondok tahfiz, dijadikan pondok pesantren, atau diwakafkan untuk masjid, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya hanya sekedar kenangan, juga tidak diapa-apakan, toh juga tidak difungsikan apapun, maka sebaiknya dibagikan. Kenapa? Iya, kalau saat ini masih damai-damai saja adik-beradik, tapi suatu saat siapa yang bisa menjamin damai? Kalau sudah ribut nanti baru timbul masalah lagi. Maka harta itu sebaiknya segera bagikan ketika dalam kondisi damai. Ada beberapa kekeliruan juga, kadang-kadang kita sebagai kakak yang mungkin mentang-mentang anak tua, memiliki jabatan juga, apakah di pemerintahan atau di kampung, ada apa ya, misalnya harta orang tua kita ya yang ditinggalkan, maka harta itu tidak segera dibagikan ya, mungkin dia yang mengelola. Nah, sementara adik-beradiknya kan butuh biaya, butuh kehidupan, butuh harta itu, maka kakak ini berusaha menahan, berusaha mengulur-ulur, itu juga tidak baik. Dan ada juga abang yang sok bijak, harta itu tidak segera dibagikan, katanya lebih bagus dibiarkan saja untuk pembangunan masjid, musola, artinya harta itu diinfakkan kepada yang lain ya. Kalau semua sepakat adik-beradik bahwa harta itu katakanlah disumbangkan untuk masjid, untuk pondok pesantren, ya enggak masalah. Tapi kalau ada keluarga yang tidak sepakat satu saja, maka hal itu juga tidak boleh.
Itu bagian-bagian dari kezoliman, jangan sampai terjadi. Biasanya keliruan-keliruan itu, misalnya kita adik-beradik, ada adik yang kurang baik, mungkin selama ini selalu menyakiti orang tua, mungkin selama ini tidak berbakti kepada orang tua. Kita adik-beradik jangan melihat apa kelakuan anak selama ini. Selama anaknya itu memang anak kandung, maka dia berhak mendapatkan harta itu tanpa melihat apa perangainya. Kemudian ada juga biasanya kezoliman-kezoliman yang terjadi di dalam pembagian harta itu. Orang tua punya istri banyak, atau misalnya dari istri yang banyak itu ada istri pertama, istri kedua. Nah mungkin dia yang bersama istri kedua itu tidak mendapatkan apapun, padahal ada harta yang diperoleh pada masa bersama istri kedua. Maka karena yang berkuasa itu anak-anak dari istri pertama, anaknya pun banyak, sudah besar-besar, badannya kekar-kekar, dia merasa berkuasa, padahal bersama istri kedua itu ada harta. Maka anak-anak dari istri pertama itu tidak ada satupun harta itu yang netes kepada istri kedua. Itu juga bagian dari kezoliman, itu juga bagian dari kesalahan. Selama dia menikah dengan istri kedua itu mendapatkan harta, kecuali tidak ada harta apapun yang diperoleh pada masa istri kedua, itu lain masalah. Saya kira itu teman-temanku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pada intinya jangan menahan-nahan harta waris, atau jangan zolim terhadap harta waris sehingga tidak diberikan kepada yang berhak menerimanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.